Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang keempat, babu sutratil musalli, bab tentang sutroh di dalam sholat. Hadis yang ke 183. Wa'an Sabrata bin Ma'badinil Juhani qala, dan dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir, hendaklah kalian membuat tanda atau sutroh, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fis sholah, di dalam sholat, walau bisahmin, walaupun hanya seujung anak panah. Jadi ya, panah itu kan ada anak panahnya yang di depan itu. Akhrajahul Hakim, dikeluarkan oleh Imam Hakim. Paham enggak maksudnya? Maksudnya sutroh masih ingat apa? Pembatas di dalam tanda, lebih tepatnya tanda. Sutroh itu tanda sebagai batasan di mana tempat yang boleh dilewati dan tempat yang tidak boleh dilewati. Itu namanya sutroh. Nah, pada hadis yang sebelumnya diterangkan bahwa di dalam perang Tabu. Nah, di dalam perang Tabuk, seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ukuran dari sutroh, ukuran yang digunakan untuk penanda sholat. Nah, Rasulullah menjawab, mislu mu'khiratir rohli. Itu apa artinya? Mu'khiratir rohli, sandaran, ikatan untuk binatang yang tingginya kurang lebih sekitar 2/3 hasta. 1 hasta sama dengan 45 cm. 2/3 sama dengan 30 cm. Nah, pada hadis ini diterangkan bahwa lebih kecil dari itu boleh. Jadi bisahmin itu hanya ujungnya panah. Jadi anak panahnya itu kan kurang lebih besarnya cuma sejempol ujungnya panah itu. Nah, itu yang ditancapkan, walau bisahmin, walaupun hanya seukuran anak panah. Dan kalimat ini kalimat fi'il amr, sehingga fi'il amr itu kalimat perintah, sehingga muncul perdebatan sutroh di dalam sholat ini sebenarnya wajib atau tidak. Nah, itu yang akan kita kaji pada hadis ke 183. Yang pertama, ukuran dari sahmun adalah jarak antara ujung jari jempol dan jari telunjuk yang direnggangkan. Jaraknya segini. Ini namanya sahmun. Jadi ujung anak panah seperti ini jaraknya. Ujung jari jempol dan telunjuk yang direnggangkan. Ukuran ini lebih pendek dari mu'khiratir rohli, yaitu tiang atau sandaran di bagian belakang kendaraan atau hewan sebagai tempat untuk mengikat hewan. Karena kalau mu'khiratir rohli berapa tadi ukurannya? 2/3 hasta atau 30 cm. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa sutroh itu sah menggunakan apapun di depan orang yang sholat, walaupun itu sesuatu yang pendek seperti anak panah. Jadi benda apapun boleh untuk dijadikan sutroh atau pembatas di dalam sholat. Yang ketiga, kita barulah beralih pada sutroh seukuran anak panah jika memang tidak mendapati sutroh seukuran mu'khiratur rohli atau sekitar 30 cm. Jadi tetap afdolnya yang ukuran 30 cm, tapi kalau tidak ketemu maka boleh yang seukuran anak panah, yaitu antara ujung jari jempol dan telunjuk yang direnggangkan. Yang keempat,
ajaran Islam memberikan kelapangan dalam hal ukuran sutroh. Jadi tidak ada patokan-patokan tertentu harus sekian hasta atau sekian senti. Jadi ada kelapangan bebas, yang penting menggunakan sutroh. Yang kelima, sebagian ulama menganggap bahwa mengambil sutroh untuk sholat itu wajib. Jadi pakai tanda sutroh itu sebagian ulama mengatakan ini wajib. Sebagaimana pendapat dari Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad itu? Imam Hambali. Nama lengkapnya Imam Ahmad. Imam Ahmad. Imam Ahmad, nama lengkapnya Imam Hambali itu kan julukannya. Nama lengkapnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, julukannya Imam Hambali. Kitab yang paling populer namanya karangan Imam Ahmad bin Hambal, Al-Musnad. Ya. Al-Musnad. Imam Ahmad bin Hambal punya murid imam hadis paling besar sepanjang sejarah, yaitu Imam Bukhari. Imam Syafi'i itu gurunya. Jadi Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal, punya murid Imam Bukhari. Kan ulama hadis paling besar Imam Bukhari kan. Jadi Imam Bukhari itu santrinya Imam Hambali. Kitabnya Imam Bukhari apa? Sahih Muslim. Cerita Imam Bukhari ya Sahih Bukhari, cong. Man Imam Muslim ya Sahih Muslim ya. Kasus ini. Ini saya mulai kenalkan supaya kamu tuh cuma tidak kenal artis-artis Korea, supaya kamu tuh tidak kenal artis-artis YouTuber. Kamu tuh taunya tentang seputar Islam, tokoh-tokoh dalam Islam itu. Jadi kecintaan kamu terhadap Islam itu semakin besar. Selanjutnya, sebagian ulama menganggap bahwa mengambil sutroh untuk sholat itu wajib, sebagaimana pendapat dari Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Ibnu Khuzaimah dan Abu Awanah ini juga mengatakan wajib untuk sutroh di dalam sholat. Nah, alasan kenapa kok jadi wajib? Ada yang tahu? Alasan kenapa kok perintah sutroh di dalam sholat itu wajib? Alasan ulama-ulama ini ada yang tahu nggak? Karena bunyi hadisnya itu fi'il amr. Fi'il amr itu kalimat perintah. Bunyi hadisnya itu kan liyastatir. Liyastatir itu artinya hendaknya kalian membuat sutroh atau membuat pembatas. Nah, hendaknya kalian itu kan masuk kategori fi'il amr, memerintahkan. Walaupun itu hanya batasan menganjurkan, bukan perintah yang kuat. Makanya kenapa ulama mengatakan ini wajib. Pendapat ini beralasan dengan fi'il amr, kata kerja perintah, yaitu yastatir. Yastatir itu kan kalimat perintah. Udah ngerti kan? Makanya mondok. Saya lanjutkan. Ya kalau sudah kadung nggak mondok, nanti kalau punya anak di mondokkan. Bapak ibunya boleh bodoh soal ilmu agama, tapi kebodohannya jangan diwariskan ke anaknya. Ya, mau kadung-kadung ya tidak apa-apa sudah, tapi jangan diwariskan. Lah kan iya lah kadung kan. Masa umur segini mau waduk kamu ayo. Pendapat ini beralasan dengan fi'il amr, kata kerja atau perintah yang digunakan dalam hadis yang memerintahkan untuk memakai sutroh bagi orang yang sholat. Jadi itu karena ada kalimat yastatir, kalimat perintah, maka jadi wajib. Elin sudah mulai kena efek-efek obat tidur bulu-bulu marom. Pusing ini pusing. Oh, pusing. Kenapa? Masuk angin? Panas kulitnya. Hah? Panas. Demam tinggi lah. Ngerti, Pak. Iya, kita bahas nanti. Kita lanjut ya. Yang keenam, menurut jumhur ulama, memakai sutroh bagi orang yang sholat tidaklah wajib. Hukumnya sunnah. Jumhur ulama itu maksudnya apa? Jumhur itu maksudnya? Jumhur maksudnya? 5 tuh khomsah. Jumhur. Bukan sebagian, ya sebagian memang, tapi maksudnya bukan sebagian. Jumhur
mayoritas. Jumhur itu mayoritas ulama. Jadi sebagian mewajibkan, tapi itu hanya sebagian kalau mau ditutup sekali tidak apa-apa, Riz. Daripada buka tutup, ya tidak apa-apa aja kaji. Pada, bahkan kan panas kuningan di ngaki, kok panas biar bentar. Saya lanjutkan ya. Jadi yang mewajibkan ada, tapi tidak banyak. Mayoritas ulama tidak mewajibkan, tapi hanya bersifat sunnah. Nah sekarang alasan, kalau tadi alasan wajibnya karena alasan wajibnya kenapa tadi? Mayoritas dong. Alasan wajibnya kenapa tadi? Karena ada kalimat perintah. Ini belum ini masih kajian belum selesai, baru berlalu berapa waktu yang lalu, bisa ngelupain ya. Nah. Jadi alasan wajibnya karena ada kalimat perintah. Nah sekarang alasan ulama, mayoritas ulama mengatakan ini tidak wajib, kenapa? Kenapa kok hanya mengatakan sunnah? Tadi yang wajib kan mengatakan karena ada fiil amr, ada kalimat perintah. Nah sekarang yang mengatakan tidak wajib ini alasannya apa? Nah itu kalau ngaji itu begitu. Kenapa kok ulama ini mengatakan wajib? Alasannya apa? Kenapa ini kok sunnah? Alasannya apa? Kenapa ini kok haram? Alasannya apa? Jadi kamu itu udah sedikit-sedikit berfatwa. Ini haram ini, alasannya apa? Tidak bisa jawab. Ini tidak boleh ini, alasannya apa? Tidak bisa jawab. Kamu puasa nangis itu batal, loh alasannya apa kok batal? Tidak bisa jawab. Jawabannya katanya gitu. Pakai ilmu katanya itu kan repot itu. Sekarang alasan tidak wajibnya memakai sutroh bagi orang yang sholat. Kenapa? Ada yang tahu? Beda zaman. Hah? Jumhur ulama ini mayoritas ulama, berarti ulama dari zaman dulu sampai sekarang kan gitu. Berarti bukan beda zaman alasannya. Ada yang tahu? Ya kalau udah tahu udah usah dipikir, lah kasih tahu. Enggak tahu maksa mikir ya. Pertama alasannya ya, dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat di tempat terbuka dan di hadapannya tidak ada sutroh. Jadi ada dalilnya, Rasulullah sholat di tempat yang terbuka, entah itu di lapangan atau di halaman, dalam keadaan tidak ada sutroh. Nah bagaimana bunyi hadisnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadha'i, sholat di tempat terbuka. Fadha'i itu tempat terbuka. Laisa baina yadayhi syai'un, dan di hadapannya tidak terdapat sesuatu apapun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi SAW sholat tanpa menghadap tembok di depannya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, akbaltu raqiban ala himarin atani, aku pernah datang dengan menunggangi keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilama, yang saat itu aku hampir menginjak masa baligh. Al-ihtilam itu baligh. Baligh itu artinya sudah dewasa. Ukuran dewasa itu apa? Kalau laki-laki dia sudah baligh. Pertama mimpi basah, tapi tidak semua laki-laki pernah mimpi basah. Maka kalau dia tidak pernah mimpi basah, kategori baligh itu adalah mumayyiz, yaitu bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, ngerti mana bahaya, mana tidak bahaya. Tapi masalahnya sekarang orang umur 30 tahun aja belum tentu bisa bedain mana benar mana salah. Kalau dulu umur belasan tahun sudah tahu bedanya. Kenapa? Karena anak dulu dari kecil sudah dikenalkan agama. Anak zaman dulu tuh umur 15 tahun baru hafal Al-Quran terlambat. Itu anak zaman dulu, zamannya salafus sholih.
Sekarang umur 15 tahun belum khatam Al-Quran, belum terlambat. Betul enggak? Iya. Kan? Dulu tuh 15 tahun sudah hafal Quran. Imam Syafi'i itu 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta Ibnu Malik 1400 hadis. Loh, kita ini umur 15 tahun kemarin ngapain? 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun ngapain gitu lah. Maka ukuran mumayyiz itu ukuran, kalau sebagian ulama akhirnya mengatakan bahwa yang dikatakan baligh itu apabila mulai muncul ketertarikan kepada lawan jenis secara seksual. Jadi kalau sudah muncul, kan ada laki-laki senang ke perempuan tapi bukan secara seksual, cuma senang karena cantiknya atau apanya, anak cinta-cinta monyet itu belum dewasa. Tapi kalau muncul ada ketertarikan hasrat secara seksual baik laki-laki maupun perempuan, maka dia masuk kategori baligh atau dewasa gitu. Jadi ukurannya seperti itu. Kalau semua membedakan mana benar mana salah, sekarang banyak yang kacau. Kadang sudah jenggotan, sudah rambutnya beruban, belum tahu mana benar mana salah. Oke, saya lanjutkan ya. Sampai di mana tadi? Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam. Yang saat itu aku hampir menginjak masa baligh. Jadi masih anak-anak berarti Abdullah bin Abbas ini. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli biminan ila ghairi jidar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Mina tanpa menghadap tembok. Famarartu baina yaday ba'di shaff Famarartu baina yaday ba'di shaffi wa arsaltul atani tartahu. Ini berrepot ini bahasa Arabnya. Maka aku lewat di depan sebagian shaf, kemudian aku melepas keledai betina itu supaya mencari makan sesukanya. Fadakhaltu fis shaffi. Lalu aku masuk kembali di tengah shaf. Falam yunkar dzalika alayya, dan tidak ada seorang pun yang menyalahkan aku. Ngerti maksudnya ini? Karena nggak didengerin secara serius itu. Saya baca bahasa Indonesianya aja ya, didengerin yang serius. Abdullah bin Abbas ngomong, aku pernah datang dengan menunggang keledai betina. Yang saat itu aku hampir menginjak masa baligh. Dan Rasulullah SAW sedang sholat di Mina tanpa menghadap tembok. Maka aku lewat di depan sebagian shaf, berarti ada sholat jamaah di situ ya. Aku lewat di depan sebagian shaf, kemudian aku melepas keledai betina itu supaya mencari makan sesukanya. Enak-enak lagi sholat, muncul jamaah, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga. Nah, Abdullah bin Abbas ini lewat di shaf yang kedua, umpama ya. Ini nggak dijelasin berapa shaf. Lewat di shaf yang kedua, karena masih belum balik, dia ngelepas keledai biar keledainya ini nyari makan sesukanya. Sementara Rasulullah dengan para sahabat sedang sholat. Nah, kemudian aku masuk kembali di tengah shaf. Jadi habis ngelepas keledai, masuk lagi, jangan anak-anak, ya kan? Masuk lagi ke dalam shaf untuk melanjutkan sholat. Dan tidak ada seorang pun yang menyalahkanku. Paham nggak maksudnya? Ya. Poinnya apa yang mau dibahas di sini? Poinnya Abdullah bin Abbas lewat di depan orang sholat kan itu, dan tidak ada yang menyalahkan. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud ila ghairi jidar adalah ila ghairi sutrah qalahu Syafi'i. Yang dimaksud ila ghairi jidar maksudnya menghadap tanpa ada tembok, tidak menghadap ke tembok. Menurut Imam Syafi'i adalah tanpa menghadap sutroh. Gitu loh. Jadi kan di Mina. Nah, sementara di Mina pada waktu itu lapangan, kan tidak mungkin sholat menghadap tembok. Jadi maksudnya ghairi jidar ini bukan tembok tapi sutroh. Dan Rasulullah tidak ada sutrohnya di dalam sholat. Jadi dalilnya dua, lewat di depannya orang sholat. Dalil yang kedua adalah tidak ada sutroh di dalam sholat. Gitu loh. Ini kenapa jumhur ulama mengatakan ini tidak wajib. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa hal ini dikuatkan dengan riwayat Al-Bazzar dengan lafaz wan nabiyyina sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubata laisa li syai'in yasturhu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat wajib dan di hadapannya tidak ada sesuatu sebagai sutroh. Ini diambil dari kitab yang fenomena dan banyak dikaji di pondok pesantren. Nama kitabnya Fathul itu bahsul masail, pembahasan masalah. Fathul Bari. Nah, mengenai hadis di atas, Ibnu Battal, siapa namanya? Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, annal imama yajuzu ayyusalli ila ghairi sutrah, bahwasanya imam itu boleh sholat tanpa menghadap sutrah. Diambil dari kitab Syarhul Bukhari, pendapat dari Ibnu Battal dan Asy-Syamilah. Yang ketiga, ini dalilnya kenapa boleh tidak pakai sutrah. Jadi kamu sholat tuh tidak perlu naruh pulpen di depannya, ditancapkan gitu, tidak perlu. Atau lidi ditancapkan, itu tidak perlu karena ada dalilnya. Yang ketiga, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang membatasi dirinya agar tidak dilewati orang, fa'arada ahadun, dan apabila ada yang tetap nekat, ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Dan apabila ada orang yang tetap nekat melewati di hadapan ia sholat, maka hendaklah ia menolak atau menghalanginya. Paham maksudnya? Jadi pertama hendaknya menggunakan sutroh. Yang kedua, kalau misalkan ada orang yang nekat untuk lewat di depan sholat, maka walaupun dalam keadaan sholat kamu boleh menolaknya. Jadi umpama posisi begini, kamu boleh menghalangi. Jadi lagi sholat tuh tangannya menghalangi. Ini untuk orang dewasa. Kalau untuk ibra percuma kamu gini, karena lewat di bawahnya ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa kutipan hadis, jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang membatasi dirinya agar tidak dilewati orang, menunjukkan bahwa orang yang sholat kadang menghadap sutroh dan kadang pula tidak menghadapnya. Kan kalimatnya, jika salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang membatasi dirinya. Nah, kalau judulnya jika, berarti kan boleh iya, boleh tidak, ya kan? Konteks kalimat semacam ini tidaklah menunjukkan bahwa setiap orang pasti sholat menghadap sutroh. Yang tepat, konteks kalimat ini menunjukkan bahwa sebagian orang ada yang sholat menghadap sutroh dan sebagian lainnya tidak menghadapnya. Yang keempat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beralasan bahwa hukum memasang sutroh adalah sunnah karena hukum asalnya adalah bara'atul zimmah. Artinya asalnya seseorang itu terlepas dari kewajiban sampai ada dalil tegas yang menyatakan wajib. Kan tidak ada dalil tegas. Maka kesimpulan mengenai hukum sutroh hampir selesai deh ini. Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan bahwa yang lebih kuat dari sisi pendalilan dari jumhur ulama adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu memalingkan perintah wajib memakai sutroh bagi orang yang sholat ke hukum sunnah. Namun yang lebih baik, yang lebih hati-hati adalah orang yang sholat hendaknya menghadap sutroh. Jadi paling enggak tuh ada batas lah, minimal sajadah atau karpet atau apa yang betul-betul menunjukkan bahwa itu adalah batasan kamu sedang sholat. Makanya kenapa afdolnya orang sholat itu pakai sajadah kalau di tempat terbuka. Kalau di masjid kan memang sudah ada garis-garisnya, sudah ada pembatasnya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan sutroh sesungguhnya hanya penyempurna sholat dan tidak mempengaruhi kesahan sholat. Sutroh pun bukan bagian dari rukun dan bukan pula syarat sholat sehingga dapat merusak sholat. Yang tepat sutroh hanyalah
penyempurna sholat sehingga ia bukanlah sesuatu yang wajib. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya yakin tidak mungkin ada pertanyaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, semuanya sehat, selamat, semua impian dan cita-citanya tercapai, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya karena berdoa iya karena nasta'in suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.